kalimatu. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantahkan kebenaran itu. Dan dia adalah rohnya Allah itu sendiri. Dan dia adalah kalimatuhu nurjana. Dia adalah firman yang hidup dan cahaya surgawi. Itu Isa. Jadi orang Islam ini mengapa kok orang Kristen? Kita mulai kembali pada Alkitab dulu. Diawali dari Kejadian 16. Tuhan sudah memberikan satu penulisannya. Bagaimanapun juga nanti hadirnya dari Bani Hasyim menurunkan Bani Kedar, yang diturunkan dari Ismail, disikapi dengan satu bahasa. Dia seperti keledai liar. Sekarang kita balik, sanggupkah orang Kristen ini jadi pawang-pawangnya keledai liar? Bukan lihat keledai liar malah lari, malah takut. Banyak orang Kristen lihat keledai liar malah takut. Tidak usah takut. Bagaimanapun kita harus mempunyai kemampuan dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi pawangnya keledai liar, supaya kita bisa menjinakkan keledai itu. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Setelah saya banyak hal, 3 tahun ketika saya di Afghanistan, ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? Satu, timbulnya roh iri hati. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang membicarakan bahwa umat Islam ini dijamin keselamatannya. Tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun mengatakan bahwa bangsa Arab ini adalah umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Ini nggak ada. Mereka bertanya, untuk apa aku percaya kepada Al-Quran kalau Al-Quran ternyata membicarakan agamanya orang lain, membicarakan umatnya orang lain, membicarakan junjungan lain. Hal sesuatu yang nggak masuk akal. Muhammad ditulis di Al-Quran itu cuma 2%. Yesus ditulis di Al-Quran 75%. Sesuatu yang aneh. Harusnya itu Yesus ditulis 2%, Muhammad ditulis 75%. Ini keterbalikannya. Sehingga banyak orang Islam mulai berpikir, kenapa kok bisa begini? Dia terus cari. Dia kepingin tahu, diberkatilah ala Abraham, ala Yakub, ala Ishak, dan harus ditambah ala Ismail. Al-Quran tidak pernah menemukan dan menulis satu ayat pun tentang diberkatilah ala Ismail. Selalu dikatakan diberkatilah ala Abraham, ala Ishak, dan ala Yakub. Di manakah Ismail? Mereka protes. Mereka protes, kenapa Tuhan ini nggak adil? Sangat-sangat tidak adil. Di mana letak Ismail? Kalau kita mau kembalikan kepada Alkitab, Al-Quran ini merespon dengan kejujurannya. Kenapa? Karena Ismail menurut Alkitab memang tidak pernah ada berkat. Ya, berkat yang dicurahkan Tuhan kepada Ismail dikarenakan satu hal, permintaan dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak minta berkat kepada Tuhan untuk dicurahkan kepada Ismail, Tuhan nggak akan memberkati Ismail. Jadi Tuhan memberkati, menganugerahkan kepada Ismail karena permohonan Ibrahim. Sehingga Al-Quran tidak pernah, mereka mulai bingung. Kenapa? Dari kecemburuan inilah akhirnya mereka membuat satu hal yang sangat paten. Al-Quran tidak boleh dibahasakan. Al-Quran harus dibahasakan sesuai dengan bahasa aslinya. Apa yang terjadi di Indonesia? Terjadilah sebuah tatanan bahasa Iqra, tata cara membaca Al-Quran. Baca tok itu sudah ibadah. Baca tok itu sudah dapat pahala. Di akhir zaman wong Kristen melok-melokan Iqra. Alkitab cuma dipocot tok, ora dilakoni. Kalau menurut orang Islam baca Al-Quran ini dapat pahala dan ibadah. Menurut keyakinan orang membaca Alkitab ini bukan ibadah, ini bukanlah pahala. Sebab apa? Moco gak dilakoni ya percuma. Ya, banyak kan salah tafsir jemaat kepada pendeta. Pagi kita baca satu pasal, ya sudah dibaca satu pasal, mari ditutup sudah selesai. Enggak ubahnya kan seperti mereka Iqra. Dan ketika sumur yang ada di sana itu disebut sumur alif lam mim. Coba periksa nanti di Al-Quran. Tidak ada satupun ahli penterjemah yang berani mengatakan ini. Nggak ada. Nggak ada. Besar ini, ya. Dan besar ini masuk ke Masjidil Haram.
ya, masuk ke Masjidil Haram untuk tempatnya ambil air wudhu. Ya. Iya, saya teruskan. Dan air sumur yang masuk ke Masjidil Haram itu tempat untuk orang-orang air wudhu. Ya, itu di pagar betis. Jadi sumur itu tidak boleh dilihat oleh satupun juga. Jadi orang-orang yang berangkat naik haji itu hanya lihat dari luar pagar betis. Sebagai mitos dia percaya bahwa sumur itu mengeluarkan sumber air kehidupan yang disebut air Zam-Zam. Yang boleh masuk ke sumur itu melihat, yang boleh masuk di dalamnya Ka'bah itu hanya ada 2 turunan, habaib dengan syekh. Ulama besar pun tidak akan boleh masuk kalau tidak mempunyai gelar habaib. Ya, habaib ini merupakan silsilah turunan. Ya, orang yang disebut habaib itu bukan sekedar orang Arab bisa disebut habaib, tidak semua orang Arab bisa disebut habaib. Jadi habaib ini memang ada silsilah. Orang kalau berani memberikan nama habaib berarti orang itu pasti mempunyai. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap